diperkirakan hari ini dia berangkat, dan itu juga sudah diaminin oleh manajer tim Indonesia bahwa diharapkan semua pemain akan kumpul yang belum datang. Latihan perdana sudah dimulai kemarin, latihan-latihan ringan lah setelah timnas kita tiba, dan dia bersedia, sudah mengatakan sendiri bahwa mengharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berdoa bersama, juga mendukung penuh perjuangan tim Garuda kita, karena ini sangat penting dan tanpa dukungan itu akan sangat sulit. Dan dia berterima kasih juga untuk supporter fanatik timnas yang sudah berdatangan nantinya. Tentunya ini pertandingan yang sangat dinanti-nanti, bukan hanya oleh pemain, bukan hanya oleh pelatih, bukan hanya oleh Presiden ataupun Ketua PSSI Pak Erick Thohir, tapi juga oleh seluruh penonton fans timnas Indonesia. Baru saja dilakukan training, baru dilakukan official training, itu melangsungkan latihan dengan cukup riang, dan dia berapa kali juga kelihatan berduet tandem ya, bertandem. Yang pasti seluruh tim kelihatannya sudah full, udah latihan juga, jadi aman semua. Tijani Reijenders dan Erling Haaland latihan jelang hadapi Irak. Pelatih Irak ketar-ketir lihat kekuatan Garuda. Suasana di lapangan latihan timnas Indonesia terasa begitu panas, bukan karena terik matahari, melainkan karena intensitas tinggi dari sesi latihan yang dijalani skuad Garuda menjelang laga penting melawan Irak di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua mata tertuju pada dua bintang besar yang kini jadi pusat perhatian, Tijani Reijenders dan Erling Haaland. Dua pemain Eropa berdarah Nusantara itu tampak bersemangat dan menunjukkan profesionalisme luar biasa. Latihan yang digelar di Stadion King Abdullah Sports City itu menjadi sorotan media internasional, terlebih setelah kabar kehadiran Haaland dan Reijenders resmi memperkuat timnas Indonesia menyebar ke seluruh dunia. Latihan intensitas tinggi, Haaland tunjukkan mental juara. Sejak menit pertama latihan dimulai, Erling Haaland sudah memperlihatkan mengapa dirinya dijuluki mesin gol Eropa. Gerakannya cepat, efisien, dan mematikan di depan gawang. Dalam sesi mini game internal, Haaland mencetak 4 gol hanya dalam waktu 15 menit. Aksi-aksinya membuat rekan setim seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk tampak semakin bersemangat mengikuti ritme latihan. Pelatih Patrick Kluivert terlihat tersenyum puas di pinggir lapangan. Ia tahu, dengan kehadiran pemain sekelas Haaland, lini depan Garuda kini jauh lebih tajam dan menakutkan. Kluivert bahkan beberapa kali memuji koordinasi antara Haaland dan Reijenders yang mulai terbentuk secara alami. Mereka berdua cepat menyatu dengan gaya bermain kita. Kombinasi kecepatan, visi, dan teknik yang mereka miliki bisa jadi pembeda besar melawan Irak, ujar Patrick Kluivert setelah latihan. Tijani Reijenders jadi otak permainan Garuda. Tak kalah memukau, Tijani Reijenders tampil sebagai pengatur irama permainan. Gelandang itu mengontrol bola dengan elegan, mengatur tempo, dan sesekali memberikan umpan terobosan tajam ke arah Haaland. Chemistry keduanya terlihat semakin matang, seolah mereka sudah bermain bersama selama bertahun-tahun. Dalam sesi taktikal, Patrick Kluivert memberi instruksi khusus agar Reijenders menjadi pusat distribusi serangan. Dengan visi bermain kelas dunia, ia mampu membuka ruang di antara lini pertahanan Irak yang terkenal solid. Tijani punya peran penting dalam menjaga keseimbangan. Dia bukan hanya kreatif, tapi juga disiplin dalam bertahan, tambah STY. Pelatih Irak mulai ketar-ketir. Sementara itu, dari kubu lawan, kabar kehadiran dua pemain bintang dunia di skuad Garuda membuat pelatih Irak tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Dalam wawancara dengan media lokal Irak, ia mengakui bahwa timnya harus bersiap menghadapi Indonesia dengan wajah baru. Kami sudah menganalisis beberapa video latihan mereka. Haaland adalah ancaman besar di kotak penalti, dan Reijenders bisa menjadi otak dari setiap serangan. Kami harus sangat waspada, ujar pelatih Irak dengan nada serius. Media Irak pun ramai membahas duet maut tersebut. Beberapa portal berita bahkan menulis bahwa laga melawan Indonesia kali ini bisa menjadi ujian terberat bagi tim mereka sepanjang kualifikasi. Dukungan supporter menggema di Arab Saudi. Menjelang laga besar itu, ribuan supporter Indonesia di Arab Saudi mulai berdatangan untuk memberikan dukungan langsung.
Lagu-lagu semangat dan teriakan, "Garuda di dadaku," menggema di sekitar stadion latihan. Banyak yang membawa poster bertuliskan, "Haaland dan Legenders, the new power of Asia." Atmosfer latihan pun terasa seperti pertandingan sungguhan. Setiap kali Haaland menendang bola, supporter bersorak keras, sementara Legenders mendapat tepuk tangan setiap kali melepaskan umpan akurat. Persiapan taktik, serangan cepat dan pressing ketat. Dalam latihan kali ini, Patrick Kluivert fokus pada dua hal utama, transisi cepat dari bertahan ke menyerang dan pressing tinggi sejak lini depan. Dengan kehadiran Haaland yang kuat secara fisik dan Legenders yang cerdas membaca ruang, strategi ini diyakini akan efektif melawan Irak yang mengandalkan permainan direct. Latihan ditutup dengan simulasi pertandingan 11 lawan 11. Haaland kembali mencetak gol lewat sundulan keras setelah menerima umpan silang dari Rafael Struijk, sementara Legenders sukses menorehkan assist dan satu tembakan jarak jauh yang membentur tiang. Patrick Kluivert tampak puas. Ia bahkan memberikan tepuk tangan panjang untuk seluruh pemain, menandakan semangat mereka kini berada di puncak menjelang laga penentuan. Garuda siap terbang tinggi. Dengan kondisi tim yang semakin solid, kehadiran dua pemain top dunia membuat timnas Indonesia kini berada di level yang benar-benar berbeda. Optimisme tinggi terpancar dari setiap wajah pemain. Mereka sadar, melawan Irak bukan perkara mudah, tapi keyakinan dan persiapan matang menjadi modal besar untuk menciptakan sejarah baru. "Kami datang bukan hanya untuk bermain, tapi untuk menang," tegas Haaland ketika diwawancara usai latihan. "Kami ingin membuat rakyat Indonesia bangga," tambah Legenders dengan senyum penuh percaya diri. Kini, semua mata tertuju pada tanggal pertandingan nanti. Jika Garuda berhasil mengalahkan Irak, maka langkah menuju Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar. Pelatih Irak boleh saja ketar-ketir, tapi satu hal pasti, timnas Indonesia sedang dalam performa terbaiknya.